Penyesalan memang tak pernah datang lebih awal. Tak percaya? Tanyakan kepada Sandy Tumiwa. Air mata penyesalan tumpah setelah badan terkurung jeruji besi. Tak berguna lagi. Langkah salah yang ia tempuh harus dibayar mahal. Dicokok polisi Jumat 2 Maret saat menggunakan narkoba, pemain sinetron kelahiran 24 Januari 1982 resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sampai pemberkasan selesai, ia diinapkan di ruang tahanan Polsek Menteng, Jakarta Pusat. Di tengah penyesalan yang tiada tara itu, orang tua selalu menjadi tempat curhat dan berlindung paling aman. Sandi, lelaki perkasa yang sudah memiliki 2 anak, merengek, bersimpuh, dan mencium kaki Amalia Nursanti yang datang menjenguk Senin siang kemarin. Fragmen yang kembali mengingatkan pada kisah serupa beberapa tahun lalu ketika ia tersangkut skandal investasi bodong. Niat kamu benar-benar kamu kepengen masa depan kamu bagus, cerah ya nak. Berubah, benar-benar berubah, benar bukannya dari niat kamu ya nak. Dari niat kamu benar-benar berubah. Kamera kiri. Mama kepengen masa depan kamu bagus, cerah ya nak. Amin. Kamu harus kuat bertahan. Baru hari ini karena tante juga baru hari yang pertama yang dia sudah masuk itu baru tahu dari orang, bukan dari siapa-siapa. Nah terus udah gitu saya tanya-tanya sama pengacaranya bahwa benar baru Sandi itu masuk. Ya Allah, tante sampai lemes, sakit langsung, tante shock, tante stres, tante sampai jatuh, bisa jatuh berulang-ulang, tante. Tak ada kata yang terucap. Air mata dan dekapan kepada ibunda cukuplah menggambarkan bagaimana perasaan bersalahnya. Gimana perasaan nih bang, abis ketemu mama? Bang Sandi, sedikit bang. Bang Sandi, gimana bang nih? Senang bang dikunjungi mama. Doanya enggak bang, apa-apa nih buat teman-teman bang. Bang. Maaf. Tahan tembok. Sebagai orang tua, Amalia Nursanti tetap membela putra yang selalu dibanggakannya. Ia tak percaya sang anak terjerumus penggunaan narkoba. Selama yang ia tahu, Sandi tak pernah memperlihatkan gelagat sebagai pemakai. Yang menduga anaknya terpengaruh karena ajakan dan pergaulan. Terakhir ketemu sebenarnya berapa hari yang lalu ya? 2-3 hari yang lalu sebelum dia baru masuk sini. Tante tuh nggak ada curiga-curiga. Sandi itu kenapa nggak tahu. Bukannya keluarga nggak peduli sama dia, keluarga tuh peduli, apalagi tante. Tante paling peduli, paling sayang sama dia. Sampai terus terang aja, kan kamu tadi lihat kan fotonya dia langsung cium kaki tante kan. Ya karena kedekatan batin tante sama dia tuh luar biasa, namanya orang tua sama anak tuh luar biasa kan. Waktu dia masuk penjara pertama kali itu, tante jatuh terduduk, lemes gitu. Itu udah feeling tante. Sama sekali enggak, kalau tahu tuh mungkin tante enggak sesyok ini. Tante kaget, benar-benar kaget. 2 hari yang lalu ketemu nggak ada kecurigaan aneh atau apa dari Enggak, tingkahnya, dari Sandi kan polanya. kamu lihat Sandi gendut kan. Kalau Sandi kurus, ceking, nah itu boleh dicurigain. Ini Sandi gemuk. Orang Sandi itu baru terpengaruh sabu-sabu tuh baru. Ya mungkin pergaulan juga, mental juga. Ya mungkin dia nggak kuat kali mentalnya. Ada stres atau gimana tante? Ada masalah atau ada masalah apa gitu, mungkin cerita nggak sih? Ya Enggak sih kalau stres enggak. kalau stres enggak. Cuman dia nggak kuat mental ada. Lingkungan lah. Lingkungan, pergaulan ya, teman-teman baru. Tapi selama ini tante tahu teman-temannya Nggak tahu sama sekali. tidak pernah diperkenalkan. Tidak, dia nggak berani ngenal-ngenalin teman-temannya. Yang nggak bener tuh nggak berani. Tante orangnya agak kritis. Kalau temannya nggak bener kelihatan banget sama tante, langsung satu tegur Sandi. Yakin anaknya adalah korban, Amalia Nursanti akan mengajukan proses rehabilitasi untuk mempercepat kesembuhan dari ketergantungan.
Ya mama lebih mendingan direhab dulu deh, supaya dia sembuh bener total, terus dia dihilangkan dari teman-temannya dia, jangan bergaul sama teman-teman yang dulu yang bikin dia tergantungan narkoba. Pokoknya mama benar-benar narkoba itu benar-benar luar biasa bikin mama menderita melihatnya. Sebagai selebritis, nama Sandy Tumiwa lebih lekat dengan sejumlah kontroversi ketimbang capaian karir. Mengawali karir usai jadi runner-up Abang None Jakarta tahun 2000, pria berdarah Manado ini langsung laris menjadi model iklan. Langkah memasuki dunia hiburan terbentang luas. Yang memulai dengan bermain sinetron, lalu bermain film, FTV, hingga menjadi presenter. Pernikahannya dengan Tessa Kaunang tahun 2006 sempat membuat heboh karena ia memilih kembali ke keyakinan semula setelah menjadi mu'alaf. Rumah tangga yang membuahkan 2 anak itu kandas tahun 2014. Sandy kembali menjadi Muslim. Proses perceraian memakan waktu lama karena konflik pembagian harta Gonogini. Semenjak itu, namanya lebih acap diperbincangkan karena sejumlah kasus dan peristiwa. Ia dilaporkan Anissa Bahar akibat skandal investasi bodong. Masalah ini yang mengantarnya ke bilik penjara. Ia bebas Februari 2017 setelah menjalani hukuman 1,5 tahun. Sebelumnya, Sandy juga memantik kontroversi ketika pernikahannya dengan gadis remaja asal Lombok bernama Lutfa Nurahayu batal, padahal mereka sudah bertunangan. Ketika kasus penipuan berlangsung, ia mengaku telah menikah sirih dengan seorang wanita bernama Diana Limbong. Hubungan itu tak jelas juntrungannya. 2 tahun lalu, namanya lagi-lagi menjadi sorotan ketika melabrak seorang laki-laki yang datang bertamu ke rumah Tessa Kaunang. Sandy memberi alasan kalau sikap mantan istri itu tak baik bagi perkembangan mental anak-anaknya. Sempat diberitakan berpacaran dengan Sinta Baby. Tahun lalu ia malah dikabarkan sudah serumah dengan Vivi Paris. Rencana pernikahan sudah dirancang hingga datang kabar buruk itu. Ia dicokok polisi karena narkoba.